Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita masih merenungkan firman Tuhan bersama-sama daripada kitab 1 Timotius. Jemaat Tuhan, beberapa minggu sudah kita mempelajari nasihat-nasihat Rasul Paulus mengenai kehidupan di dalam gereja. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana supaya nasihat itu bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang nasihat Rasul Paulus kali ini menyangkut mengenai pekerjaan, di mana semua orang bekerja, di mana semua orang pada saat itu menjadi budak karena memang sistem pekerjaannya masih perbudakan. Kita akan baca bersama-sama apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 1-2 dikatakan seperti ini. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani, karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Pada saat itu sistem pekerjaan adalah perbudakan, di mana seseorang kaya membutuhkan orang-orang yang perlu bekerja dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Jadi sistemnya adalah membeli orang dan membayarnya secara lunas, lalu dia bertanggung jawab untuk bisa bekerja kepada Tuhan yang membelinya. Meski pada saat itu banyak pertentangan, tetapi itulah yang dilakukan praktek sehari-hari pada zaman Kekaisaran Romawi dan seterusnya. Nah, mereka yang bekerja pada saat itu sebagai budak percaya kepada Tuhan. Lalu ada sedikit masalah karena mereka menganggap ketika mereka sudah menjadi percaya kepada Kristus, maka tidak perlu lagi bekerja dengan baik, tidak perlu lagi menunjukkan sebuah keprofesionalisan dalam pekerjaan mereka. Ada yang menganggap bahwa Tuhan saya juga sama-sama ke gereja, kami satu gereja, maka kami harus setara, tidak boleh ada perbedaan, dan aku tidak perlu lagi bekerja dengan baik kepadamu. Itu menurut Paulus adalah sebuah masalah yang kurang baik. Jemaat Tuhan, inti daripada nasihat yang sudah kita baca tadi adalah supaya kita semua orang percaya bisa bekerja secara profesional. Kita harus tetap bisa memberikan kinerja yang baik sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Jangan seperti jemaat di Efesus pada saat itu, yang memiliki banyak alasan untuk bisa menghindar bekerja dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita menjadi orang-orang seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Bekerja dengan profesional, bekerja dengan baik, menunjukkan hasil kinerja yang baik, yang excellent, yang melebihi rata-rata untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan sampai kinerja kita bukannya memuliakan nama Tuhan, malahan kita bisa menjadi batu sandungan buat orang lain. Karena kalau kita tidak hati-hati, orang akan selalu menilai kehidupan kita, dan itu akan berdampak kepada kehidupan rohani kita. Kita akan dihakimi, dinilai bahwa mungkin pengenalan kepada Tuhan kita itu adalah pengenalan yang salah. Jadi hari ini saya mendorong buat kita semua, apapun pekerjaan Anda, baik Anda di bawah otoritas orang yang percaya kepada Tuhan, atau di bawah otoritas orang yang tidak mengenal Tuhan, tetaplah bekerja dengan baik. Biarlah di pekerjaanmu engkau tetap bisa memuliakan Tuhan, menerima semua hal yang mungkin kurang baik dan kau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Biarlah nama Tuhan sendiri yang dimuliakan melaluinya. Pertanyaan terakhir menutup daripada perenungan ini. Bagaimana supaya kita bisa bekerja secara profesional? Ada satu nasihat lain yang dikatakan oleh Rasul Paulus di kitab Kolose. Dikatakan seperti ini. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita tarik dalam konteks pekerjaan, biarlah kita melakukan setiap pekerjaan kita untuk Tuhan.
Tuhan adalah Tuhan kita yang terutama. Manusia yang kita lihat sebagai Tuhan hari ini, itu harus sebagai wakil Tuhan. Dengan begitu, kita akan bisa terus sungguh-sungguh mengerjakan semua pekerjaan kita dengan baik, secara profesional, dan excellence. Biarlah Tuhan yang akan menjadi Tuhan kita. Biarlah Tuhan yang akan menjadi pusat daripada semua pekerjaan kita. Maka dengan begitu, mudah bagi kita bisa melakukan pekerjaan dengan profesional. Mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan memampukan kita. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Ajar kami untuk bisa bekerja dengan baik. Ketika kami berada di rumah, mungkin Tuhan bekerja untuk sebuah keluarga yang tidak percaya kepada Engkau. Jadikan kami berkat di sana. Mampukan kami untuk bisa membawa kasih, damai sejahtera ke tengah-tengah keluarga tersebut. Atau bahkan ketika majikan kami Tuhan adalah mereka yang takut kepada Tuhan, yang beribadah kepada Engkau. Biarlah kami juga bisa menopang mereka, mendukung keluarga ini. Sehingga dimanapun kami berada, kami tetap bisa menjadi berkat. Mampukan kami Tuhan untuk bisa bekerja secara profesional. Mampukan kami Tuhan untuk bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, menghasilkan sebuah hasil kerja yang baik. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami tidak mau menjadi batu sandungan, tetapi kami mau menjadi berkat dimanapun kami berada, melalui pekerjaan kami, dan membawa dampak yang baik. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita bekerja secara profesional sebagai anak Tuhan, supaya Dia, Tuhan, sanggup terus dimuliakan melalui pekerjaan kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.